Itu hanya ada dua. Satu, yang pertama ini, wanita menuntut suaminya meresponi seperti dirinya. Apa tadi? Wanita menuntut suami itu meresponi seperti dirinya, seperti wanita. Padahal kita pria. Ya kan? Kemudian istri sudah bilang, harusnya kamu tahu apa yang ada di pikiran saya. Dan suami saudara bukan paranormal. Ini salah satunya. Ini kegagalan. Sumber pertengkaran sebenarnya. Yang kedua, bapak-bapak, kita gagal memahami siapa istri kita. Dua itu aja. Jadi semua pertengkaran saudara kalau diklasifikasikan jatuh di dua kelompok ini. Kalau tidak gagal meresponi seperti istri, kita gagal memahami istri. Persoalannya memang dari soalnya kita udah berbeda. Itu persoalan, iya kan? Yang satu dibuat dari tanah liat, satu dari tulang rusuk. Kalau diadu siapa yang menang? Tulang. Ya? Tulang. Bapak-bapak yang menang siapa? Tulang. Tulang. Tulang rusuk biasanya selalu menang. Belum lagi persoalan berikutnya adalah waktu wanita diciptakan, Tuhan membius pria. Sehingga kalau suruh pria memahami istrinya sulit, oleh karena waktu dibuat itu kita tidak tahu. Iya kan? Belum lagi cara buatnya juga beda. Di dalam kitab Kejadian dibilang waktu Tuhan menciptakan pria, dia membentuk. Kata yang dipakai to form, membentuk, mencetak, kayak orang bikin batako, ada cetakannya. Tapi waktu Tuhan menciptakan Hawa, wanita, to build, membangun. Mana lebih mudah, membangun atau mencetak? Mencetak. Mana lebih sulit, membangun atau mencetak? Membangun. Maka makhluk yang namanya perempuan itu sulit untuk dimengerti. Dirinya saja sendiri susah mengerti dirinya sendiri, apalagi suruh laki-laki mengerti dirinya. Iya kan? Pernah mendengar ada turis Jepang jalan-jalan di Pantai Kuta kesandung botol kemudian keluar jin? Ya, jinnya keluar langsung. Anda adalah tuan saya sekarang. Apapun permintaan Anda akan kami kabulkan. Kami pasti dua permintaan, segera akan kami kabulkan. Langsung turisnya bilang, tolong buatkan jembatan dari Tokyo ke Kuta. Oh, terlalu mudah. Kasih yang lebih. Oh, kalau begitu tolong saya memahami istri saya. Oh, kalau begitu saya pilih yang pertama. Lebih baik bangun jembatan dari Tokyo ke Kuta daripada menolong turis itu untuk memahami istri. Sulit. Itulah sebabnya kita harus belajar memahami. Makanya jangan kaget kalau Amsal mengatakan untuk membangun rumah tangga diperlukan 3 hal. Wisdom, knowledge, and understanding. 3. Cinta aja tidak cukup. Cinta Anda bisa luntur di tengah jalan, ya kan? Tetapi kalau rumah tangga dibangun di atas hikmat, pengetahuan, dan pengertian, saudara kita akan bertahan lama. Amin. Nah, apa yang akan saya sampaikan hanya sebagian dari itu. Bagian pertama yang saya mau sampaikan adalah mencintai seolah belum pernah terlukai. Tadi Bapak menyampaikan di renungan firman tadi, ada kalimat yang mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di dalam terjemahan The Message, bunyinya agak beda. Dan saya pikir segaris dengan apa yang saya sampaikan ini juga, Pak. Di dalam terjemahan The Message itu dikatakan, be as cunning as a snake, kemudian inoffensive as a dog. Inoffensive, tidak gampang sakit hati, tidak gampang tersinggung, hatinya bersih, tidak gampang dikotori. Persoalan adalah
kenyataan dalam kehidupan kita rawan disakiti. Terutama kaum gembala. Saudara yang melayani Tuhan, saudara rawan sakit mental. Serius nih, maka tolong foto pasanganmu dan foto dirimu sendiri. Setelah menikah ini dengan sebelum menikah, mana lebih ceria wajahnya? Dan menyangkut tua atau muda. Sebelum menikah dan setelah menikah terjun dalam pelayanan, wajah Anda lebih ceria sekarang atau sebelum nikah? Haleluya. Sebelum nikah ya. Jangan terbuka, Bu. Jadi kalau wajahmu lebih lumbai, lebih loyo, kehilangan sukacita, kelihatan cepat tua. Setelah masuk pernikahan, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahan kita. Atau setelah masuk dalam pelayanan. Saudara tahu bahwa menurut survei ada 2 pekerjaan yang rawan mati muda. Bartender dan pendeta. Mengapa pendeta rawan stres, rawan mati muda? Karena bapak-bapak ini adalah orang yang membawa beban emosi banyak orang. Ya. Ada konseling, jemaat, anaknya sakit, tidak punya duit. Pulang ke rumah walaupun udah didoakan pasti mikir, ya kan? Baru sampai rumah ada SMS, kalau ada jemaat yang baru kecelakaan, tambah pikiran, iya kan? Kemudian baru mau tidur, Bapak Gembala sediakan kan buka 24 jam. Ya. Tiba-tiba ditelepon kalau ada pertengkaran rumah tangga, suaminya lari. Pasti saudara mikir. Nah, kalau tiap hari ada 100 jemaat bermasalah, saudara kena kecipratan, ya kan? Emosinya sampai lupa mikirin istrinya, suaminya, anaknya, bahkan lupa mikirin dirinya sendiri. Belum lagi, mohon maaf nih, stresnya pendeta ini kadang-kadang tidak disadari saudara, kita berusaha untuk menyenangkan semua jemaat. Dan itu tidak mungkin. Terus terang aja saudara, tidak mungkin saudara menyenangkan semua jemaat dan tidak mungkin saudara disenangi semua jemaat. Setuju. Jujur. Setuju, Pak. Iya kan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara tidak punya identitas yang kuat dan prinsip yang kuat, saudara jadi bulan-bulanan emosi saudara. Ini contoh nih. Ada jemaat yang kalau di depan hari Minggu selesai dengan khotbah salaman, aduh Bapak Gembala, saya diberkati dengan khotbah Bapak, haleluya, saudara senang. Ternyata di belakang dia ngomong saudara. punya jemaat yang macam itu. Ada juga saudara orang-orang itu saja yang suka ngomongin keuangan gereja itu kan. Nah orang yang suka ngomongin keuangan gereja itu yang jarang kasih gereja. Nah itu kadang-kadang makan hati. Belum lagi serangan-serangan yang lain, pergumulan-pergumulan yang lain. Maka saya mau saudara memahami ini berlaku buat pasangan hidup saudara, berlaku buat umat yang saudara layani, berlaku buat siapa saja. Saudara harus punya kemampuan untuk mencintai seolah-olah belum pernah dilukai. Karena kan tiap hari saudara ketemu dengan jemaat, ya kan? Orang yang ngomongin saudara, orang yang tidak suka dengan saudara kan hari Minggu nongol dia. Kemudian saudara di jemaat ini kan kita tidak punya hak untuk memecah jemaat ya Pak. Betul. Saudara tidak bisa ngomong dari mimbar dan mengatakan mulai sekarang saya pecahkan. Jadi Anda harus ketemu, ya kan? Nanti kadang-kadang ngomongin kemudian pindah gereja. Nanti waktu mati kita yang minta tolong untuk mendoakan. Upacara pemakamannya balik lagi. Nah, makanya saudara, saya mau mengatakan Bapak Ibu, Anda rawan disakiti, Anda rawan sakit mental.
Dan kalau tidak dijaga, Anda sendiri yang kehilangan sukacita. Bisa-bisa pernikahannya jadi korban. Berapa tahun yang lalu ada seorang gembala sidang yang lari dari kotanya menuju ke Bali karena tidak tahan lagi dengan pernikahannya. Mohon maaf, 8 tahun tidak berhubungan dengan istrinya. Karena ada konflik batin yang tidak pernah diselesaikan. Itulah sebabnya saudara harus belajar ini. Ini kebahagiaan saudara. Saudara bahagia 50% kerohanian. Maka kerohanian pendeta itu harus dijaga baik-baik. Kesehatan spiritual. Pak Pendeta kalau baca firman jangan hanya untuk khotbah. Baca firman untuk makanan harian kita, devosi, renungan. Saya baca 4 pasal tiap hari. Untuk jiwa kita sendiri. Sehatkan rohani. Amin. Amin. Mengapa saya mengatakan ini? Saya pernah mengembalakan. Kalau baca firman itu pikiran kita untuk khotbah. Kita lupa bahwa kita juga perlu makanan rohani dalam jiwa kita. Ya kan? Berikutnya adalah masalah psikis, kejiwaan kita ini sangat menentukan. 25% kesehatan kebahagiaan kita tergantung dari kesehatan jiwa kita. Maka saya bilang, saudara harus sehat. Ya kan? Kapan terakhir kali saudara bisa tertawa terbahak-bahak? Ya kan? Kapan terakhir kali saudara bisa lepas, saudara ada sukacita, dan pikir macam-macam? Ya. Masalah sosial kita 15%, kemudian fisik 10%. Nah berikutnya ini yang saya mau memberitahukan. Waspadai. Anda marah 5 menit, imun tubuh mengalami depresi selama 6 jam. Artinya, waktu Bapak diomongin oleh jemaat, terus dengar marah 5 menit aja, sistem kekebalan tubuh kita macet. Artinya, kalau sering-sering marah, maka Anda rawan kena penyakit. Dr. David Hawking meneliti dan hasil penelitiannya mengatakan orang yang gampang marah, rasa ditolak, rasa dibenci, getaran cintanya di bawah 200 Hz. Nah, orang-orang seperti ini gampang sakit. Waspadalah. Amin. Amin. Berikutnya, kita terus. saudara, ada 3 langkah. Saya mau ini kita semua, termasuk saya. Pendeta itu, hamba Tuhan itu harus punya skill untuk melupakan. Amin. Melupakan orang yang suka ngomongin. Melupakan kesulitan-kesulitan yang pernah datang. Pernah, saudara, siapa yang pernah mau dilengsarkan oleh jemaat? Ada kan? Tiba-tiba jemaat tulis surat resolusi ngajak jemaat yang lain. Kami tidak setuju dengan pendeta itu, badannya terlalu besar. Alasannya. Kemudian saudara-saudara tiba-tiba dapat surat dari sinode bahwa Anda akan dipindah gara-gara ada jemaat yang tidak suka dengan saudara. Saudara, ini bisa terjadi dalam konteks penggembalaan. Orang-orang yang tidak suka dengan saudara, memusuhi saudara, orang yang bikin susah. Saudara, saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Di dalam pelayanan ada, bahkan dalam teman pelayanan sesama pendeta. Nah, saudara jangan kaget, sesama pendeta bisa saling mencari kejelekannya. Di sini tidak ada. Haleluya. Amin. Amin. Negara ada. Ada ya. Oh, ada juga Pak. Ini contoh dalam satu sinode, waktu mau ada pemilihan pengurus sinode misalnya. Oh, itu ada trik macam-macam. Betul. Ya, supaya kelompoknya terpilih atau supaya terpilih itu bisa ada karakter assassination, membunuh karakter orang dengan menjelekkan, cari kekurangannya, cari kelemahannya, itu bisa terjadi. Itulah sebabnya saudara, Anda harus punya skill to forget. Saya mau ngecek saudara,
kalau setiap kali emosi hanya oleh karena apa yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian saudara marah, waspada. Anda, Bapak Ibu, belum bisa lepas dari trauma masa lalu. Disakiti, dizolimi, dilukai, direndahkan orang. Saya pernah dipecat, pernah diancam, pernah mau dibunuh, pernah macam-macam. Saudara, kita semua harus punya skillnya Yusuf. Mari kita akan lihat. Yusuf, saudara tahu semua. Yusuf bin Yakub ini luar biasa. Kalau bicara mengenai orang yang mungkin seharusnya sakit hati, itu Yusuf. Dari kecil dia sudah mengalami bullying, direndahkan oleh kakak-kakaknya, diancam untuk dibunuh, diledeki oleh kakak-kakaknya, bahkan pada akhirnya dijual, korban trafficking. Masuk ke rumah tuanya, difitnah oleh istrinya, masuk penjara tanpa diadili, di penjara dia berusaha berbuat baik, dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Kalau dia mau bicara mengenai sakit hati, dia sakit hati. Tapi satu trik yang saya yakin kita semua harus punya adalah dengar Yusuf memberikan nama anaknya Manasye. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah telah membuat aku dewasa bersama Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, kepada orang-orang yang telah membuat aku sukar. Kita dalam hidup ini kalau mau move on, mau pelayanan maksimal, mau meraih sesuatu yang maksimal bagi Tuhan, harus punya skill melupakan, termasuk melupakan kesalahan-kesalahan dalam pernikahan. Saudara mau jujur, siapa orang yang paling menyakitkan dalam hidup saudara? Orang yang kita cintai. Saudara diserempet motor oleh orang yang tidak Anda kenal. Kemudian orang yang kerempet datang, mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak sengaja tadi. Saudara ngomong, oh ya lain kali hati-hati ya, selesai. Tapi saudara diserempet oleh suami atau diserempet oleh istri, kemudian kopinya tumpah, saudara bisa matamu begitu mudah, begitu rawan. Karena apa? Kita mencintai mereka, maka kalau terjadi sesuatu yang melukai hati kita bisa. Maka dalam hidup ini kita semua, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dengan belajar melupakan yang sudah-sudah. Mari kita ucapkan satu kalimat sama-sama. Yang sudah ya sudah. 1, 2, 3. Yang sudah ya sudahlah. Amin. Amin. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Yang sudah ya sudahlah. Maka ibu-ibu kalau suami berbuat salah, tidak usah dihitung. Betul. Saya pikir kamu sudah 365 kali Pak. Yang dulu-dulu masih dihitung lagi. Betul, Pak. Bapak-bapak kalau ngomong dan sedang ada stres, tidak usah pakai kalimat dulu. Dulu sudah lewat. Nah sekarang ada masalah, kemudian dihubung-hubungkan dulu. Kalau saya tahu kamu seperti itu, mungkin saya akan menikah dengan tetanggamu. Ada boleh. Ini sudah terjadi. Tidak usah pakai kata dulu untuk merevisi sekarang. Tidak ada gunanya. Yang sudah ya sudahlah. Amin. Amin. Cek baik-baik. Cek. Kalau video hidup saudara diputar dari umur 4 tahun sampai sekarang, ada tidak bagian-bagian yang saudara tutup mata? Tidak mau lihat? Banyak. Ada? Ada. Aduh, menyakitkan. Kemudian saudara masih ingat wajahnya dia, ya kan? Masih ingat waktu dia maki-maki saudara di depan gereja, misalkan. Kemudian saudara lihat, oh jangan, potong-potong. Yang ini saya tidak mau lihat sama sekali. Artinya masih ada dulu yang belum selesai. Yang oleh Pak Peter Skeso disebut dengan shadow.
Setiap orang punya shadow, bayangan masa lalu yang masih engkau bawa-bawa sampai masa kini. Anda tidak bisa move on karena ini belum diselesaikan. Dan ini penting dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan pelayanan. Masih ada nama-nama yang kalau saudara ingat mau ambil besok, kemudian ingat fotonya, saudara tusuk-tusuk. Masih ada nama-nama kalau saudara ingat bayangannya langsung masih ada sini. Terutama orang-orang yang pernah mengkhianati saudara. Masih ada pengalaman-pengalaman kesukaran yang kalau saudara ingat, saudara meneteskan air mata, artinya belum move on. Belajarlah melupakan. Sekali-sekali nyanyi lagu ini. Ini lagu bagus sekali, saudara. Walaupun tidak ada di kidung jemaah, lagunya begini. Lumpuhkanlah ingatanmu, hapuskan tentang dia. Tidak tahu di halaman berapa kita. Amin. Amin. Bisa melupakan dia? Bisa melupakan dia. Ya? Bisa melupakan orang yang bikin susah hidup saudara? Bisa. Bisa melupakan pengalaman-pengalaman lain yang pernah Anda lewati? Berdoalah supaya Tuhan menolong saudara untuk tidak ditarik-tarik ke masa lalu yang membuat saudara tidak bisa menikmati masa kini dan masa depan. Amin. Kabar baik. Kabar baiknya begini. God is more interested to your destiny than your history. Tuhan lebih tertarik dengan masa depan, tujuan akhir hidup saudara daripada sejarah hidup saudara. Karena kalau saudara sudah pernah gagal, pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat hal yang mungkin tidak menyenangkan, kemudian datang kepada Tuhan minta maaf, Tuhan memaafkan. Dan kalau Tuhan memaafkan, dia melupakan. When He forgive, He forget. Maka jangan mancing-mancing masa lalu. Kita yang suka mancing masa lalu. Padahal Tuhan kalau sudah mengampuni kita sejauh timur dari yang membuang dosa. Saudara yang suka mancing, aduh dulu saya pernah melakukan ini, aduh dulu. Anda masih saya bawa dulu. Pak Pendeta, yang dulu sudah berlalu dan kita tidak akan ke masa lalu. Amin. Kita akan ke masa depan. Maka jadilah pemulung yang baik. Haleluya. Tahu pemulung? Pernah lihat pemulung? Apa baiknya pemulung? Ya, apa baiknya pemulung? Dia tidak ambil semua sampah, saudara. Iya. Dia hanya membawa Yang baik. sampah yang bisa dibuangkan, yang bisa didaur ulang, yang bermanfaat. Belajarlah dari pemulung. Bawa yang baik, bawa masa lalu yang bermanfaat, bawa kenangan yang manis, yang pahit, yang kotor, yang menyesakkan dada, ditinggalkan. Semua mengatakan yang sudah, ya sudah. Yang sudah, ya sudahlah. Amin. Amin. Jadi jangan sampai Anda lagi santai-santai sama mas suami, tiba-tiba buka mantan saudara. Masih ada tanya, lagi apa sayang? Oh, kiamat. Hati-hati. Cintalah maka aku kembali. Oke, jadi belajar lain. Berikutnya, kalau tidak bisa forget, karena memang terlalu membekas pengalamannya, forgive. Belajarlah mengampuni. Ada bagian-bagian yang tidak mungkin saudara lupakan. Saudara, kalau saudara dekat-dekat dengan saya ini, di muka saya ini ada bekas luka. Luka. Ini saya waktu kecil nakalnya bukan main, guys. Ada sepeda tetangga yang lagi diparkir, saya pakai sendiri. Padahal belum bisa naik sepeda, saya jatuh, kejatuhan sepeda. Saya kalau menyentuh begini,
Saya langsung ingat, karena saya sudah umur 6 atau 7 tahun. Saya ingat, tapi kalau saya sentuh sudah tidak sakit. Karena sudah sembuh. Mungkin Anda tidak bisa melupakan, tapi minimal mengampuni. Buktinya apa? Kalau ingat, tidak insek lagi dadanya. Ya kan? Itu bukti bahwa saudara sudah mengampuni. Apa itu artinya mengampuni? To send away. To send away. Sekali lagi belajar dari Yusuf. Ada ayat di situ, mari kita lihat dari Efesus, saudara. Tolong Bapak Gembala sudah sering baca begini atau ayat ini, ya kan? Mari kita baca lagi untuk menyegarkan pikiran kita dan segera melakukan. Bukan hanya dikotbahkan untuk jemaat, kali ini untuk bapak-bapak pendeta dan ibu pendeta. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kejeraman, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, kasih mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buanglah, karena itu sampah. Semua yang suruh dibuang itu sampah. Yang sering buang sampah. Kenapa sampah harus dibuang? Karena kalau dipelihara di dalam rumah saudara jadi tidak sehat. Sama menyimpan kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah di dalam hati seperti pelihara sampah di dalam diri saudara. Saudara akan kena getahnya. Maka bersihkan hati kita dari semua kepahitan. Bapak Pendeta, tadi saya mengatakan Anda rawan disakiti orang. Dan biasanya kalau pendetanya, Bapak Gembalanya yang disakiti, yang lebih sakit istrinya. Ya kan? Kalau suaminya diomongin, yang pahit yang itu malah istrinya. Maka dua-duanya harus belajar untuk membersihkan hati. Amin. Amin. Haleluya. Betul itu, Pak. Buang. Nah, to forgive dalam bahasa Inggris adalah to send away. Let it go. Jadi Alkitab mengatakan adalah kamu saling mengampuni. Yang menyesakkan itu apa? Keinginan untuk balas, dendam, amarah. Itu yang saya katakan. Anda marah 5 menit, immune system macet 6 jam. Jadi orang yang marah-marah paling gemar menjadi dokter nanti. Sama ke apotek. Itulah sebabnya tugas kita semua kalau mau menikmati pelayanan ini, kalau tidak mau burn out, istilahnya, bebaskan hatimu tiap hari dari kemarahan. Bersihkan hati saudara. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Tolong bandingkan wajahmu dengan umurmu. Apakah wajahmu lebih muda dari umurmu? Kalau wajah saudara lebih tua dari umur, ada masalah dengan hati saya. Ini contoh, umur 39, wajah seperti 63. Ada masalah. Maka sering-seringlah nyanyi lagu Kidung Pujian itu nomor 63. Ya, pada tahu. Jagalah hati, Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati. Hidup sekali, jangan hidup dengan kepahitan. Bapak Pendeta, saya ngomong begini karena saya pernah mendoakan hamba Tuhan mati terakhir itu karena kepahitan. Jadi jangan pikir kita pendeta bebas dari kepahitan. Tidak, ada yang tidak bisa mengelola amarah dalam hati. Saya mendengar di surga ini hanya ada satu wajah. Moodnya hanya satu, suasananya hanya satu. Dalam kitab Wahyu dibilang di sana tidak ada tangisan dan gertakan gigi. Ya kan? Jadi di surga moodnya apa saudara? Kecita. Sukacita. Coba bayangkan, bapak-bapak melayani dengan kemarahan. Tiap khotbah marah, apa
jemaat dari MIPA. Jadi dalam pelayanan saudara tidak ada sukacita, kemudian saudara dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan pahit hatinya. Saya berani jamin Anda tidak akan betah di surga. Karena semua di surga ini sukacita kayak haleluya menyembah siang malam. Saudara biasa. Saudara biasa sukacita waktu di dunia, akhirnya mojo di belakang. Lama-lama saudara bosan lihat wajah sendiri. Kemudian panggil malaikat, Tuhan, saya mulai bosan lihat wajah saya sendiri. Apakah ada tempat alternatif? Ada. Tidak. Maka tolong bersukacita. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Caranya bagaimana? Yang mengganggu sukacita dibereskan, termasuk geram, kepahitan, amarah. Amin. Amin. Saudara tahu kitab Ayub bilang orang bodoh mati karena sakit hati. Ada ayatnya juga enggak? Ada. Mengapa kok bodoh? Karena Tuhan Yesus sudah bilang, kalau mau marah jangan sampai bau marah. Alasannya apa tadi? Kalau terlalu lama menyimpan marah, imun sistem turun. Sehingga saudara kehilangan sukacita dan badan saudara yang jadi korbannya. Makanya Bapak Ibu kalau sudah ada pertengkaran, namanya dalam pertengkaran sama-sama sekolah Alkitab dapat sertifikat pendeta masih bertengkar. Masih bertengkar. Saya masih bertengkar kadang-kadang dengan istri saya. Iya kan? Masih ada konflik, masih ada masalah. Cuma belajarlah melakukan boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau kita menyimpan kemarahan, bahaya sekali. Saya pernah di rumah sakit Tabanan mendoakan ada bapak-bapak namanya Pak Wayan panggilnya. Ini ada Pak Wayan. Ada. Nah, ya. Tapi udah ikhlas Pak. Udah infus di sini banyak infus. 3 bulan di rumah sakit, badannya kurus kering. Dia bilang masalahnya apa sebenarnya? Awalnya bagaimana? Oh saya ditipu oleh teman bisnis saya. 350 juta. Saya sudah mulai menebak pasti dia sakit hati. Saya langsung nyeletuk aja. Pak sudah memaafkan dia dengan kata yang saya sebetulnya hanya saran aja. Bapak sudah memaafkan teman Bapak. Dia langsung marah. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa maafkan orang yang bikin susah keluarga saya? Wah saya sudah tahu ini dia masih emosi. Jadi Bapak sampai sekarang belum maafkan. Tidak mungkin saya maafkan dia. Nah, saya bilang inilah Bapak sekarang sakit komplikasi. Karena semua penyakit itu yang datang dalam diri kita 85% disumbang oleh pikiran. Kalau di dalam pikiran marah, pahit, getir, semua Anda pasti rawan terkena semua penyakit. Iya kan? Jadi hati-hati dengan pikiran saudara. Jaga hati, jaga pikiran. Rasul Paulus mengatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedang didengar, semua yang suci, pikirkan semuanya itu. Sehingga apa? Damai sejahtera yang jauh melampaui segala akal dan pikiran dalam hatimu. Ya. Jaga hati. Amin. Amin. Dan saya mau tanya ini bijak-bijak nggak di sini? Kalau digigit ular ada 2 pilihan. Ambil sabit kejar ularnya, atau cari dokter keluarkan bisanya. Siapa yang ambil sabit kejar ular? Kanan. Mana ularnya? Mana ularnya? Belum ketemu ularnya? Mati duluan. BODOH kata Ayu. Bodoh. Ya. Siapa yang mau cari dokter keluarkan satunya? Bijak. Jangan takut jadi orang bijak. Bijak. Ya. Siapa yang kalau disakiti langsung mengatakan Tuhan berikan aku kemampuan mengampuni. Amin. Atau sudah mengatakan oh Tuhan. Belum tahu dia.
Jujur, saudara, masing-masing orang berbeda-beda, relatif. Tapi saya yang menyarankan hidup ini sekali dan mati sekali. Ya, amin. Mari kita mati tersenyum dan hidup penuh dengan sukacita. Hidup sekali. Amin. 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 Tolong bersukacitalah karena Anda diciptakan oleh Tuhan untuk bersukacita. Hanya ada satu makhluk ciptaan Tuhan yang bisa tertawa. Namanya manusia. Maka lihatlah Blackie atau siapa kucing saudara namanya atau anjing saudara. Pernah lihat kucing atau anjing saudara ketawa? Tidak pernah. Kalau kucing nonton awas ada Sule atau tidak bisa ketawa. Hanya makhluk yang namanya manusia yang bisa diciptakan untuk bisa ketawa. Karena Tuhan mau kita bahagia. Mengapa? Karena surga isinya sukacita. Amin. Makanya waktu saudara bayi umur 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu bisa ketawa 450 kali dalam 24 jam. Bayi itu tidak diapa-apakan, senyum sendiri. Masih ingat waktu jadi bayi itu? Sudah tidak diapa-apakan, sedang tidur itu bayi itu bisa ketawa tertinggal-tinggal sendiri, itu bayi. Haleluya. Iya kan? Luar biasa itu bayi. Tapi setelah disurvei, setelah umur 40 itu berkurang. Tinggal 15 kali ya. Yang 340 atau 335 hilang ketawanya bersama dengan tagihan listrik, angsuran motor, yang lain-lain hilang. Jadi tolong kembalikanlah sukacita saudara dengan mengampuni. Haleluya. Jujur, kalau ada konflik dengan pasangan yang paling cepat minta maaf siapa? Kalau suami yang paling cepat minta maaf, angkat tangan. yang biasanya yang ambil inisiatif minta maaf menyelesaikan persoalan, angkat tangan. Tidak usah takut. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, luar biasa. Saya mau uji saudara. Pria-pria tidak usah gengsi meminta maaf, karena pahalanya lebih besar. Maaf, diulang lagi. Ibu-ibu yang biasanya cepat memberikan maaf. Gak ada. Aku bilang gak ada. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau suamimu sudah minta maaf, siapa yang dengan begitu cepat saya maafkan kamu sayang? Siapa ya? Atau yang lain? Saya maafkan, tetapi maaf tidak perlu tetapi. Masukkan enak, ya kan? Maaf adalah maaf, tidak usah pakai tetapi. Begini, pembalasan hanya Tuhan. Bagian saudara adalah mengampuni. Amin. Amin. Sudah mengampuni dia? Sudah. Apa bukti bahwa saudara mengampuni? Melupakan. Tidak diungkit-ungkit lagi. Iya. Tidak nyesek lagi. Boleh ngajak ke restoran. Ya. So sweet. Tidak usah ke restoran untuk duit. Tidak usah duit. Ajak bertemukan. Ayo teletabis. Amin. Amin. Sudah mengampuni dia? Bisa mendoakan orang yang memusuhi sudah. Bisa. Bunyi doanya memang. Karena mereka tidak tahu apa yang Karena mereka tidak tahu. Wih, memang pengamal. Dan kalau mereka tahu, buatlah saya tidak tahu. Kalau sama-sama tahu Tuhan, biarlah buat kami supaya kami tidak mau tahu. I don't care. Ya udah ya sudahlah. Ya, yang udah ya udah. Amin. Tuhan bilang, ampunilah musuhmu, doakanlah musuhmu, doakanlah dan berkatilah mereka yang pernah bikin susah itu. Amin. Amin. Jadi bisa mendoakan orang yang bikin susah saudara? Bisa. Itu tes bahwa saudara sudah mengampuni. Doanya tulus, Tuhan, aku mengampuni dia yang pernah mengkhianati aku, ngomongnya aku dari belakang, bahkan tikam dari belakang. Kiranya Tuhan akan memperlancar rezeki orang itu.
Amin. Dan hidupnya diberkati. Haleluya. Tapi Tuhan kalau boleh kasih dia pelajaran sedikit. Hati-hati setelah kalimatnya. Terus kalau dia kasih sedikit sambar petir. Itu bukan doa memberkati. Saudara sedang mengutuki dirohanikan. Terus setuju. Ampuni. Berapa kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Menurut orang Ibrani, menurut orang Yahudi 3 itu sempurna. Petrus mau terkesan lebih sempurna. 7. Yesus bilang berapa? 7 kali 70. Petrus, jadikanlah pengampunan sebagai gaya hidup. Amin. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Anda rawan disakiti, Anda rawan diomongin, Anda rawan dizolimin oleh orang. Bangunlah gudang pengampunan. Sehingga waktu kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal dengan senyum dan mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan saudara waktu meninggalkan dunia ini bisa menyanyi satu lagu sebelum dipanggil Tuhan. Ya kan? Aku bahagia. Bukan sakitnya tuh di sini. Amin. Amin. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam pernikahan, dalam pelayanan, pengembalaan, belajarlah membingkai kembali. Kalau tidak bisa melupakan, tidak bisa mengampuni, tolong dibingkai kembali pengalaman. Seperti apa? Seperti Yusuf lagi. Mari kita belajar dari Yusuf. Waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam karena dia sudah menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia melakukan itu. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dengar kalimat berikutnya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kamu kehidupanmu Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain Yusuf mengatakan, kamu dulu menjual aku. Kau pernah mau bunuh aku kan? Kau masukkan aku ke sumur mati. Kemudian kau menjual pada akhirnya bilang, hei, itu semua dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kalian. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Membingkai kembali pengalaman masalah yang pahit dengan terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga pengalaman-pengalaman pahit waktu saudara menengok ke belakang dan mengatakan, wow, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kapan hari saya ke Ambon dan setiap kali lewat pangkalan angkatan laut, saya sekarang bisa tersenyum karena dulu saya pernah menjadi pengungsi berminggu-minggu di situ. Waktu kerusuhan terjadi, tidur di lantai kotor dengan siswa-siswi di tengah-tengah 15.000 pengungsi yang lain untuk dapat nasi putih ngantri 4 jam karena kerusuhan Ambon. Detik-detik itu sempat mempertanyakan, Tuhan, inikah pemeliharaanmu, pertolonganmu? Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Jadi rektor sekolah kita tidak digaji karena saya mau membaktikan diri kepada Tuhan. Inilah hasilnya. Sekolah kita dibakar. Kami harus pergi ke pengungsian tinggal seperti ini. Sempat ada hati seperti itu dulu. Tapi sekarang saya melihat setiap kali lewat halonya bilang, wow, terima kasih Tuhan. Ada pengalaman iman yang tidak bisa dibayar oleh duit, tidak bisa diganti dengan uang. Pengalaman mengalami kesulitan dalam hidup yang meningkatkan kualitas iman kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bisa menengok ke belakang dan mengatakan, semua Baik, semua baik. Bentar, jangan dilanjutkan. Waktu nyanyi itu meneteskan air mata atau senyum? Senyum. Saya harap saudara waktu menyanyikan itu mengatakan, wow, Tuhan baik. Tuhan baik.
saudara, ada pengalaman awal-awal kami menikah luar biasa. Ibu Ye mau share sedikit pengalaman nanti, oke. Jadi saudara, kami menikah di hotel bintang 5 karena dibiayai oleh keluarga. Di hotel Borobudur. Saya ini perintis gereja. Jemaat masih 20, uang persembahan 3.500. Jadi untuk biaya nikah saya tidak punya. Beli cincin aja tidak kuat. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saudara-saudara ipar itu, mereka iuran atau bagaimana gotong royong, kami menikah di hotel Borobudur. Setelah bulan madu kembali ke pelayanan naik dokar di desa Siropuro di Jawa Timur. Pengalaman pahit banyak. Ya kan? Masuk rumah kontrakan, tidak ada kasur, tidak ada dapur, saudara, tidak ada almari, WC-nya di luar, di kampung kan saudara tahu itu limbah air, WC-nya temboknya hanya separuh dari gede, kalau ada orang lewat ada yang lihat. Ya kan? Masa-masa itu masa-masa sulit. Tetapi sekarang saya bisa menengok di situ dan mengatakan, wah, betapa berharganya pengalaman susah. Karena disitulah Tuhan memberikan kita hikmah, ketabahan hati. Tuhan izinkan. Saya tutup dengan kalimat ini. Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kesulitan dalam hidup saudara. Amin. Apa tadi? Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kesulitan dalam hidup. He never regret. Tuhan tidak pernah menyesal karena itu adalah salah satu cara sekolah karakter dan sekolah pembentukan. Tuhan izinkan kau melewati masa-masa sulit dan mengirimkan orang-orang sulit dalam hidup saudara supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Amin. Pernahkah saudara melihat di atas kitab Injil ketika Yesus dimaki-maki, dibullying, diludahi, dicabut janggutnya, difitnah, kemudian ada ayat yang mengatakan, maka berhentilah Yesus dan menatap wajah mereka. Tunggu pembalasan saya. Yesus diam. Selama dia digosipin, difitnah, dimaki-maki, diperlakukan dengan tidak baik, Yesus diam. Hanya ada satu kalimat yang dia ucapkan di kayu salib. Ya Bapa. Saya belajar dari situ. Ketika terjadi hal yang tidak enak, sesuatu yang membuat Anda marah, sesuatu yang membuat saudara merasa tidak nyaman dalam hidup, diam, serahkan kepada Tuhan. Amin. Jangan gigi balas dengan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Diam, serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami membiarkan Roh-Mu menilik hati kami, mengoperasi hati kami. Jika ada sesuatu yang kami masih bergumul dengan melupakan, mengampuni, membingkai kembali masa lalu kami dalam pernikahan, dalam pelayanan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu. Kalau ada sesuatu yang menjadi trauma dalam hidup kami karena pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kami alami, yang sedang kami alami, berikan kami kemampuan untuk melupakan, mengampuni, dan membingkai kembali. Roh Kudus, bicaralah kepada kami masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sementara kita tunduk, sementara kita berdoa meresponi firman Tuhan, kalau jauh di lubuk hatimu, engkau mengatakan, Tuhan pulihkan hatiku, Tuhan sembuhkan hatiku. Mungkin selama ini saudara menyimpan sesuatu, mungkin pasanganmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin kau tersiksa oleh sesuatu, trauma masa lalu yang sampai hari ini belum selesai. Dan itu mengganggu kehidupanmu, mengganggu pernikahanmu. Dan hari ini kau mengatakan, Tuhan, pulihkan aku. Dan saudara mengatakan, Tuhan, hari ini saya mau dipulihkan. Siapapun saudara, kita tidak perlu malu. Angkatlah tangan, saya mau berdoa. Ada?
Silakan angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Saudara rindu dipulihkan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Kami mengambil waktu sejenak untuk mengintrospeksi diri kami. Kalau ada sampah-sampah yang kami simpan selama ini, kalau ada trauma-trauma yang kami biarkan hari ini, kalau ada ketakutan-ketakutan yang menyelinap dalam hati, ajari kami untuk mengampuni, ajari kami untuk melupakan, ajari kami untuk membingkai kembali. Tuhan, kami rindu melayani dengan sukacita, melayani dengan gairah, passion, dan melayani dengan hati yang bersih, dan harapan yang kuat, dan cinta kasih yang datang dari Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami, Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Saya mau